Sepak bola Indonesia kembali berduka. Ratusan nyawa melayang akibat kerusuhan di pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 2 Oktober 2022. Karena kesal tim kesayangannya mengalami kekalahan, sebagian oknum supporter yang tidak puas melihat Arema FC kalah dari Persebaya turun ke lapangan dengan meloncati pagar dan membuat situasi tak terkendali. Korban jiwa akibat kerusuhan Arema versus Persebaya mencapai 130 orang, dan ada sekitar ratusan orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Akibat kejadian ini, insiden di Kanjuruhan merupakan salah satu tragedi stadion sepak bola terbesar dalam sejarah jika melihat jumlah korban meninggal. Lantas, apa saja kerusuhan paling tragis dalam sejarah sepak bola dunia? Yang pertama ada kerusuhan di Stadion Port Said. Kerusuhan ini terjadi pada 1 Februari 2012. Saat itu, dua klub asal Mesir, Al-Masri dan Al-Ahli bertemu di lanjutan Liga Mesir. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Al-Masri dengan skor 3-1. Pendukung Al-Ahli yang tidak terima klubnya kalah langsung menyerang pendukung Al-Masri. Keadaan semakin tak terkendali, setelah supporter melemparkan batu, botol, dan percikan kembang api berseliweran di stadion. Bahkan petugas kepolisian menemukan beberapa supporter yang membawa pisau dan pedang. Bahkan pelatih Al-Ahli, Martin Jose, ikut menjadi korban dan menderita luka pukulan serta tendangan ketika dia berjalan ke ruang ganti. Ribuan supporter yang berebut untuk keluar dari stadion mengalami luka-luka karena terinjak dan terhimpit. Akibat kerusuhan ini, sebanyak 79 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang terluka. Lalu selanjutnya ada tragedi Hillsborough. Tragedi Hillsborough adalah catatan hitam dalam sepak bola yang terjadi pada 15 April 1989. Kala itu, Liverpool melawan Nottingham Forest dalam laga semifinal Piala FA di Hillsborough Stadium. Namun, pertandingan tersebut terpaksa dihentikan karena membeludaknya supporter hingga ke area pertandingan. Sebanyak 766 penonton pun dilaporkan mengalami luka-luka dan 96 pendukung Liverpool dinyatakan meninggal dalam tragedi tersebut. Penyelidikan pada 2016 menemukan kesalahan polisi dalam membuka pintu keluar sebelum kick-off menyebabkan kecelakaan fatal. Awalnya, polisi mengklaim para supporter yang mendobrak gerbang. Akan tetapi, klaim tersebut tidak benar. Akhirnya setelah 26 tahun tragedi tersebut, mantan polisi Dakenfield membeberkan bahwa ia yang bertanggung jawab untuk membuka pintu keluar stadion sementara ada kerumunan orang di luar stadion. Saat pintu dibuka dan penonton dari dalam stadion hendak keluar, pada saat bersamaan sekitar 2.000 penggemar dari luar stadion merangsak masuk. Saat hal itu ditanyakan, Dakenfield mengatakan ketika itu tidak terpikir olehnya bakal terjadi tragedi seperti itu. Ia telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga para korban yang telah 26 tahun menantikan penjelasan terperinci tentang apa yang terjadi dalam tragedi itu. Sejarah kelam dunia sepak bola juga terjadi di Ghana. Kala itu, 126 orang supporter tewas akibat kerusuhan di arena pertandingan di Ohenejan Sports Stadium, Ghana. Kerusuhan itu terjadi pada saat pertandingan antara tim tuan rumah Accra Heart of Oaks SC melawan rival berat Kumasi Asante Kotoko. Kerusuhan bermula karena kekesalan supporter Kumasi Asante Kotoko. Mereka kesal karena wasit mengesahkan gol Hearts yang menurut mereka offside, yang membuat tim jagoannya kalah 2-1. Pendukung Kumasi Asante Kotoko naik pitam, mereka lalu melempar dan membakar bangku serta botol ke lapangan. Ada pula yang berusaha memanjat pagar. Melihat kondisi tersebut, polisi berupaya mengatasi kericuhan dengan menembakkan gas air mata. Namun yang terjadi malah memperburuk kondisi yang tengah memanas. Para supporter pun panik dan berusaha untuk keluar. Namun usaha mereka untuk menyelamatkan diri sia-sia. Menurut saksi mata yang selamat, pintu stadion terkunci ketika para supporter saling berdesakan menyelamatkan diri. Konon kabarnya pintu keluar stadion itu dikunci, menghindari supporter yang terlibat kericuhan kabur. Tragedi ini merupakan kerusuhan terburuk dalam sejarah sepak bola Afrika, dan para penggemar sepak bola Ghana pun memperingati tragedi berdarah ini setiap tanggal 9 Mei. Tragedi selanjutnya adalah tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sekitar 130 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Stadion Kanjuruhan menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. Akhirnya Persebaya berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 3-2.
Hasil pertandingan derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dengan meloncati pagar, membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin tak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidaknya mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Dalam tragedi ini, jumlah korban yang tewas adalah sekitar 130 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka akibat insiden mengerikan tersebut. Tragedi di Stadion Kanjuruhan ini pun masuk kejadian paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Dengan korban tewas hingga 130 orang, tragedi ini langsung berada di urutan kedua daftar kejadian paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Tragedi paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia adalah tragedi di Stadion Nasional Peru. Tragedi mengerikan di Estadio Nacional alias Stadion Nasional itu terjadi pada 24 Mei 1964, di mana lebih dari 300 orang tewas dan sekitar 500 mengalami luka-luka. Bencana stadion itu terjadi dalam laga kualifikasi Olimpiade 1964 yang mempertemukan timnas Peru dan Argentina. Saat pertandingan menit-menit akhir, para pendukung timnas Peru dengan keras menyemangati tim mereka. Suasana stadion menjadi liar ketika wasit menganulir gol yang dilesakkan pemain Peru. Situasi makin mencekam. BBC melaporkan, kala itu stadion penuh sesak dengan kapasitas 53.000 penonton. Kerusuhan bermula ketika ada seorang penonton yang mencoba untuk memukul wasit. Namun penonton tersebut berhasil ditangkap polisi dan dibawa keluar lapangan, kemudian dianiaya. Dalam hitungan detik, para penonton melempari berbagai macam barang ke arah polisi. Beberapa puluh orang juga berusaha mencapai lapangan. Situasi menjadi semakin tak terkendali dan bencana pun dimulai. Ratusan penonton dengan panik menyerbu ke arah pintu keluar untuk menghindari polisi, gas air mata, dan anjing. Banyak dari mereka yang terinjak-injak, beberapa orang juga mendobrak pagar kawat yang mengelilingi lapangan dan membakar bangku-bangku. Sebagian lagi mencoba membobol dinding dalam upaya untuk menyerbu lapangan. Kerusuhan tidak hanya terjadi di dalam stadion, massa yang marah membakar bangunan seperti rumah, toko, dan bahkan pabrik ban. Kerusuhan di dalam stadion berlangsung selama 3 jam. Jumlah korban tewas dalam kerusuhan ini dilaporkan paling tidak 328 orang. Tragedi mengerikan di Estadio Nacional kemudian menjadi bencana paling mengerikan dalam sejarah sepak bola hingga hari ini. Dan itulah 5 tragedi paling mengerikan dalam sejarah sepak bola dunia. Dan semoga tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang adalah tragedi terakhir dalam sejarah sepak bola di Indonesia maupun di dunia.